banget nih. Keluar yuk. Hah? Keluar kemana sayang? Bukannya lagi corona ya? Iya juga ya. Ya udah deh, enaknya ngapain ya? Gimana kalau kita buka aplikasi Discord, terus main ke server favorit aku, namanya Net Cafe. Hah? Server Night Cafe? Server apaan tuh? Masa kamu gak tahu sih sayang? Enggak. Apaan tuh? Nih sayang, dengerin apa sih itu server Net Cafe? Jadi di servernya kafe, kamu bisa dengar event-event yang menarik, bisa kenalan sama banyak orang, cari teman, atau bisa juga cari bucinan di sana loh. Wah, seru juga ya ternyata di server Night Cafe. Wah iya dong, makanya enjoy dan stay tune terus di Night Cafe. Net kafe, live, no sleep better. Halo, selamat malam semuanya, Nighters ya. So happy back again di Halo, Nighters. event kesayangan kalian, di server kesayangan kalian tentunya di ya. Suara gamen ya, gue takut ntar nge-lag atau apa gitu. Kalau misalnya ada kendala langsung aja tag gue aja. Betul banget. So, kita mau ucapin thank you so much buat Nexter yang sudah hadir pada malam hari ini ke acara podcast Naksir nih. Podcast Night Talk with Nexters tentunya. Bersama gue Citrus dan ada Victoria di sini. Hai. Yoi, by the way gimana nih kabar Nexters? Kasih tahu dong di event chat, ntar kita bakal bacain ya nggak sih? Perlu banget kita tahu kabar kalian, soalnya misalnya kalau nanti mood kalian lagi nggak baik-baik aja, terus kita salah kaprah nih, ngelawaknya nggak sesuai sama mood kalian, kan nggak seru ya, nggak asik gitu. Betul. Spesial nih di hari Senin 25 April 2022 jam 9 sampai jam 10.30 nanti kita bakal nemenin teman-teman semua tentunya di acara Naksir ya, di podcast Naksir. Dengan tema apa Fit? Kasih tahu coba temanya. Temanya nih bakal relatable banget sih sama kalian, sumpah kalian bakal ya si sotoy aja sih gue, tapi kalian pasti bakal mau dengerin pembahasan kita kali ini. So, tema kita malam hari ini adalah tentang fake friends. Gila. Kenapa sih kita ngebahas fake friends gitu kan? Karena banyak banget nih yang sering kita temuin baik itu di Discord maupun di real life yang palsu gitu pertemanannya dan gak real, kayak gak tulus dan gak apa adanya gitu. Nah dari situ akhirnya kita mutusin untuk ngebahas fake friends ini ya gak sih Fit? Kadang ngerasa kayak lagi vibes-vibesnya ketemu sama orang-orang fake kayaknya. Jadi kita mutusin buat bahas ini aja deh Kak nih, kayaknya seru nih, bakal dibahas kali aja nih para audiens atau nighters, ada yang relate atau mungkin ada yang mau curcol juga di real story-nya mereka tentang pertemanan palsu kayak gitu. Anyway, Betul banget. sama kalian kan gak mungkin ya dengerin kita doang, dengerin kita ngebacot. Selain dengerin dan terhibur, kalian juga pasti pengen dapat giveaway dari event ini. Caranya gimana? Betul banget. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal join terus typing di event chat, dan buat yang menang bisa langsung klaim ke staffnya nanti ya.
sama tap-tap Iya. giveaway-nya di atas, ya nggak sih, Langsung Fit? ke channel-nya, ke channel giveaway-nya langsung aja tap-tap. Kita tuh super gampang kasih giveaway, nggak ribet. Iya, setuju banget, easy peasy lemon squeezy gitu kan. Mhm. By the way, sekali lagi gue pengen cari tahu nih kabar kalian gimana di hari Senin ini. Apakah Mmm, sudah bersiap-siap untuk, beli baju lebaran atau mungkin habis dapet THR gitu kan, udah buat kerasa banget ya, Kak, ya, yang udah bentar lagi kerja gitu. heeh, bentar lagi Coba lebaran, dong, guys. kasih tahu kita di event chat, kita pengen tahu nih kalian udah ngabisin duit lebaran, duit THR kalian nih buat apa gitu kan. Kalau dari Er lu sendiri nih Fit, persiapan lu untuk lebaran nanti apa nih sebelum kita masuk ke tema kita nih? Oke, ngomong-ngomong tentang bulan puasa dan lebaran, kayak Mhm. sebenarnya tahun ini bulan puasa super duper nggak kerasa banget, tiba-tiba udah puasa aja nih, guys. Ada yang kayak gitu. Kayak tahun lalu tuh kita baru puasa, sekarang ini untuk yang keyakinan Islam ya, kayak sekarang tuh tiba-tiba udah puasa aja, dan sekarang udah mau lebaran kayak, gila cepet banget, apa gue nggak ngerasa ya? Dan Iya, nggak kerasa banget sih, kayak sisa 8 hari lagi ya nggak sih? Bener nggak? iya sih, bener banget, kayak kayak Mhm. udah bener-bener nggak kerasa dan nanti pas udah lebaran dan bulan Ramadan udah lewat, kita pasti bakal kangen lagi sih sama bulan ini. Betul. Mana nih di antara kalian yang udah turun berat badannya sampai 10 kilo, ada nggak? Gara-gara puasa gitu kan, siapa tahu ada ya nggak sih? Ya, ingin prepare kan tadi lo nanya ya, Kak, ya, prepare tentang lebaran. Kalau yang prepare sih ini gue yakin banget semuanya bakal satu suara yang bakal lebih banyak prepare pasti nyokap kalian daripada kalian. Betul betul. Karena biasanya orang tua kita tuh masak ya nggak sih? Masak Iya, empal, masak ya mhm, macem-macem, rendang, opor, dan lain-lain, kue kering juga ya nggak sih? Buat open house exactly. nanti gitu. Nyiapin menu makanan, nyiapin, makanan-makanan kering, kayak jajanan-jajanan di luar, kayak mungkin udah nyiapin parcel mungkin nyokap bokapnya udah bagi-bagi atau hampers, something like that, kayak gitu. Terus udah prepare-in baju-baju lebaran anak-anaknya. Pasti rempong tuh. Betul betul. Nah, yang menarik nanti ya tuh pas lebaran gitu ya, pas open house, pasti ada aja tuh temen kita yang fake yang bakal datang bertamu cuman pengen dapat makan atau dapat THR, ya gak sih? Iya, itu kalau dia punya muka ya, guys, ya. Cuman karakter yang fake friends ini kadang nggak punya muka sih emang. Waduh, gimana tuh nggak punya muka, transparan apa gimana? Mukanya ditaruh di mana-mana, mohon maaf. Tapi, menurut teman-teman semua di sini Nikers gitu ya, menurut kalian fake friends tuh apa sih? Coba dong kasih tahu kita di event chat, kita pengen tahu pendapat kalian sambil diskusi bareng juga gitu kan. Kalau dari lu gimana nih, Fit? Kalau dari gue pribadi ya, tapi, sebenarnya gimana ya ngejelasinnya ya, karena it's too complicated gitu kalau ngejelasin secara spesifik Gimana tuh tentang maksudnya? podcast itu. Karena gue ngerasain gitu loh, Kak, kayak aduh gini banget Kayak gitu gimana punya tuh? temen bikin nyesek gitu loh. Mmm, Kayak temen-temen gue atau orang terdekat itu kayak orang-orang yang gitu ke gue, yang gue kasih kepercayaan. Ini secara real story gue ya, secara real story mhm gue ya. mhm. Yang harusnya bisa jadi teman berbagi cerita, keluh kesah dan sebagainya. Dan ternyata dia kayak, manfaatin gue doang gitu. That's so sucks banget. Mmm, iya sih, gue setuju banget ya. Kalau versi gue nih, Fit, menurut gue fake friend Nah, itu temen yang datang pas butuhnya doang gitu. Dan iya pada saat kita exactly. membutuhkan bantuan dia, dia malah nggak mau bantu atau nggak ada gitu. Nah, menurut gue itu fake friend sih. Dan Mhm. tambahannya lagi ya, biasanya fake friends juga sering membicarakan kejelekan kita secara diam-diam di belakang kita, which is tiap manusia itu pasti punya keburukan dan kejelekannya masing-masing gitu kan. Iya, Kayak kalau misalkan niat buat nyari keburukan dan kejelekan pasti ada aja, pasti nemu aja gitu. Nah, bedanya tukang gibah sama fake friend ya biasanya mereka nyebarin tuh kejelekan-kejelekan kita kemana mana bahkan jatuhnya sampai fitnah gitu. Karena biasanya bener. cerita
keburukan orang lain tuh bakal lebih seru kalau ditambahin bumbu-bumbu kebohongan ya sih. Lu setuju ya? Setuju banget, yang namanya ngefitnah ya, kayak kalau nggak dilebih-lebihin tuh kayak kurang gitu. Aduh kurang nih aibnya, dilebih-lebihin lah sama si tukang fitnah ini. Ya nggak jauh-jauh sama temen terdekat kita sendiri ternyata. That's why dia salah satu kategori orang atau temen yang fake friends banget gitu. Setuju That's so banget suck tuh gue. tuh. Mm-mm. Tapi Kalau dari gue penasaran nih. Gue Mm-mm. penasaran di event chat udah ada yang berkomentar belum nih soal definisi fake friends versi mereka. Coba gue baca Iya, satu dulu menurut kalian? dari Nexter namanya Raya. Ini kalau gue nggak salah baca ya. Katanya gini, fake friend itu teman palsu. Fake friend itu orang yang biasanya posesif, salah dikit marah. Wah, itu lebih ke arah toxic sih sebenarnya menurut gue ya. Toxic friendship itu. Karena kayak Jadi eh sih kalau karena kayak kalau sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit posesif tuh kayak nggak sehat aja pertemanan yang bukan berarti fake gitu sih menurut gue. Kalau menurut lu gimana, Fit? kalau dari gue pribadi sih itu bisa salah satu sih, maksudnya salah satu sifat dari fake friends juga, karena kadang tuh dia nggak pengen temennya ini lebih unggul dari dia gitu, jadi dikekang gitu kayak bener-bener di itu lagi sih bahasa gue kayak bener-bener dikekang gitu supaya dia kayak nggak boleh berkembang dari dianya gitu, jadi apapun tuh diposesifin, dimarahin gitu, yang bikin si teman kita ini atau kita ini ngerasa jadi down gitu. I think itu salah Hmm, satu yang tapi bisa jadi itu teman mungkin kita yang emang ngebahas dari ngomong jujur apa adanya aja ya sih? jujur sih bisa sih Kak. Cuman kan Mhm, kalau dari gue ya, dari gue nih guys nih, koreksi if I'm wrong ya. Kalau misalnya mhm emang mhm. dia ngerasa dia adalah teman baik atau dia adalah teman dekatnya, dia pasti akan mengerti sikon dari perasaan temannya tersebut. Apakah dia fine-fine aja untuk dia berkomentar atau dia lagi ngasih saran atau ngasih siraman rohani, apakah sikonnya lagi baik. Jadi dia pasti mikirin perasaannya temannya dulu gitu. Sebelum dia mengutamakan. Wah, itu gue setuju banget sih sama Victoria. Jadi kayak teman yang baik itu ya tahu kondisi dan situasi temannya lagi kayak gimana gitu. Kayak misalkan temannya lagi ngedown, lagi nggak baik-baik aja, terus kayak butuh disemangatin, butuh disupport. Ya kita harus ngasih support dan semangat yang cukup untuk teman kita supaya bisa lanjut lagi ngelakuin aktivitasnya gitu. Jangan sampai kita malah toksikin dan malah bikin jatuh atau ngedownin gitu. Mungkin kalau dikasih contoh bisa kali ya. Yes. Kayak contohnya nih, temen gue gitu kan, abis putus gitu sama pasangannya gitu kan, cowok gitu. Ya Aha, heeh. in the first place kayak kita harus ngedukung dia dong, kayak kayak lu bisa kok move on nyari yang lain, nyari yang baru gitu. Tapi kalau misalkan temen kita udah Mmm, 2 3 sampai 10 kali gitu cerita hal yang sama tentang mantan yang dia tuh belum move on ya, kita kata-katain nggak apa-apa sih menurut gua, karena ya tongkrongan cowok tuh kayak gitu, rada-rada toksik. Tapi, eee, nggak langsung di awal, biasanya kayak setelah 5 atau 3 kali cerita tuh baru ngomong kayak, "Apaan sih lu ngomongin mantan lu lagi, mendingan lu move on deh, cari yang baru, lu mah banget sih lu. Masa kita doang lu galau sih, elah kayak gak ada yang lain aja." Nah, itu biasanya tongkrongan cowok kayak gitu tuh, Fit. Lu setuju gak sih? Kalau di tongkrongan cewek gimana? Kasih tahu dong. aduh, setuju 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 sih, gue setuju. Maksudnya berapa gitu. Anyway, sebelum kita lanjut ke pembahasan, I just wanna say thank you so much untuk partnership dan audiens yang udah standby tadi dari awal dan yang baru datang. Thank you so much for coming. Oke, kalau di tongkrongan cewek atau di circle cewek, aduh gimana ya gue Mhm. ngejelasin, gue temenan sama cowok juga gitu loh. Jadi gue setuju sama, gue agree sama statement lo tadi. Tapi tahu gue kalau di tongkrongan cewek, emang Mhm. kadang tuh sangat-sangat terlihat gitu ya, untuk cewek-cewek yang peka nih, untuk cewek-cewek yang aware sangat terlihat beda. Mana cewek atau mana temen yang emang apa ya, ada maunya aja, manfaatin aja, sama enggak. Sense like kalau kita lagi cerita nih di circle-nya tuh kurang bagus gitu. Atau let's say semuanya bad lah ya, fake friend semua lah ya.
karakternya. Dia tuh kayak nggak mau mendengarkan cerita kita, tidak peduli dan tidak ada keinginan untuk mempush kita untuk bangkit dari keterpurukan itu atau rasa sakit itu atau ketika kita lagi down tuh nggak ada keinginan untuk bikin kita buat up lagi. Jadi menurut gua pergaulan tuh circle seperti itu tuh ya penting juga sih kak. Jadi sangat-sangat terlihat gitu. Kalau untuk cewek ya, cewek gue pribadi. Kadang juga Iya, iya, iya. kalau ada Mhm. cewek yang kalau ada karakter cewek yang emang wah player banget tuh, jago banget dia tuh memanipulatif suasana dan sebagainya kan gitu. Kadang emang bingung gitu ngebedainnya. Kalau kita nggak benar-benar kita benar kritis gitu melihat karakter orang tersebut. Kalau menurut gue ya. Ini Mhm, kalau mhm. menurut Nighters nih gimana nih? Kalau cerita Gua pertemanan kalian sendiri? Gua sependapat banget sih sama lu kayak, fake friend dan toxic friend itu ketika kita lagi ngobrol dan cerita tuh dia memilih untuk nggak dengerin dan malah nyeritain tentang dirinya sendiri itu lebih nyebelin lagi nggak sih? Kayak, "Anjir, Heeh, gue bener. lagi gue lagi ngebaik-baik aja nih, lu bisa nggak sih dengerin gue dulu, tanggapin gue dulu, jangan cerita Iya, tentang diri lu mulu, kan selama ini gue udah sering mhm. ngedengerin cerita lu, masa kita nggak bisa gantian sih?" Gitu sih menurut gue. Iya, tetep annoying ya, itu nyebelin banget ya, orang-orang yang kayak Mhm, gitu ya. Kayak kita tuh dateng supaya mood kita tuh balik gitu di circle itu, but ternyata ekspektasi kita menjatuhkan hal tersebut gitu. betul, betul, Nyakitin setuju gitu loh banget. guys. Nah, that's why kita harus tahu nih, gimana sih cara supaya kita bisa bedain mana fake friends, mana real friends gitu kan. Kalau menurut lu gimana, Fit? That's so easy sih sebenarnya, kayak yang udah kita Wih, bahas gimana tadi, tuh? menurut persepsi kita masing-masing kan. Mhm, mhm. Kalau ngebedain orang yang fake friend sama enggak tuh gampang banget sih. Ini gue mau ngasih tahu juga, siapa tahu mungkin relate sama Nighters yang dengerin, jadi kalian bisa kayak wah open gitu. Iya mirip nih, iya mirip nih kali-kali ya, kali-kali gitu kan. Tapi tapi jangan jadi overthinking ya guys, tolong ya. Siapa tahu aja emang dia Iya, betul. aware, siapa tahu aja emang dia peduli sama kalian, tapi emang caranya seperti itu. Jadi harus Betul, benar-benar betul. dilihat baik-baik. Iya, karena tiap orang tuh kan punya cara dia bersosialisasi dan berkomunikasi satu sama lain gitu. Jangan sampai, kita salah Mhm. paham sama gaya gaya ngobrol dan gaya bercerita dia gitu ya. Mungkin, Iya, sebagian orang kan kadang ada bener yang bener. kedengaran kasar ya kalau ngomong, kayak orang-orang yang dari daerah misalkan kayak Medan gitu kan, yang kalau ngomong kan rata-rata ngegas gitu ya, itu belum tentu dia fake friend atau jahat atau toxic gitu. Tapi emang karakternya kayak gitu aja, ya nggak sih? Heeh, emang mungkin cara orang peduli juga beda-beda ya. Mungkin dengan cara Mhm, dia agak mhm. ngegas atau mungkin karakternya cukup keras tapi menandakan lebih ada juga yang pedulinya lebih ke action daripada ngebacot, ada juga yang mungkin yang cuma lewat, saran atau lewat ceramah gitu kan, ada yang kayak gitu juga. So, you have to kayak Betul, kalian harus bener, detail kritis gitu, eee, mhm. memikirkannya. Bahkan ada yang sesimpel Oke. mau dengerin cerita kita dan diem doang pun it's okay gitu, yang penting ya kita nggak ngerasa sendiri dan ada teman, at least teman buat cerita dan ngobrol, ya nggak sih? Mhm, bener banget. Tapi gue sebelum ke bagaimana cara kita mengetahui perbedaan fake friend sama enggak, gue pengen sedikit Mhm, move ke event chat nih, pengen lihat nih. apa tuh? Coba baca sedih kali ya, pengen lihat hidup Boleh, semua apa boleh, enggak nih? kasih, kasih. Coba dong kita cek ombak dulu nih, gimana nih kalian masih, ikutin obrolan kita dari awal tadi nggak nih? Kita penasaran nih. Ada pertanyaan nggak nih Alah, kira-kira alah. dari naik terus semua yang, menurut kalian menarik untuk kita Iya, jawab gitu, ya nggak sih? Atau kalian sesimpel penasaran sama jawaban dari kita? yoi. Boleh di-drop aja Mmm, langsung, entar bakal kita bacain. siap buat Sama jangan lupa sama tanya jangan atau lupa kalian punya tag statement kita ya. sendiri? Mhm, Mhm. Sama yes, jangan lupa tag kita itu. atau salah satu dari kita gitu. Yoi. Mhm. Buat yang punya So, statement kayaknya sendiri atau punya real, boleh banget. boleh, 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 Langsung setuju, setuju. Nah ini, gua, gua ngelihat dari nih di pertanyaan. event chat teman-teman masih pada nyimak dan
masih nyari pertanyaan ya katanya ya, kita tungguin deh. Nah, sambil nungguin kalian bertanya ke kita nih, next, segmen, kita bakal ngomongin tentang, seperti apa sih arti fake friends bagi kita gitu. Bagi gua dan bagi Iya. Victoria juga ya gitu ya, setelah 2 lagu berikut ini. So, Aha, jangan kemana mana Next, tetap stay tune di Naksir dan enjoy the songs. check this out.
bosan banget nih. Keluar yuk. Hah? Keluar kemana sayang? Bukannya lagi corona ya? Iya juga ya. Ya udah deh, enaknya ngapain ya? Gimana kalau kita buka aplikasi Discord, terus main ke server favorit aku, namanya Net Cafe. Hah? Server Night Cafe? Server apaan tuh? Masa kamu gak tahu sih sayang? Enggak. Apaan tuh? Nih sayang, dengerin apa sih itu server Net Cafe? Jadi, di servernya kafe, kamu bisa dengar event-event yang menarik, bisa kenalan sama banyak orang, cari teman, atau bisa juga cari bucinan di sana loh. Wah, seru juga ya ternyata di server Night Cafe. Wah iya dong, makanya enjoy dan stay tune terus di Night Cafe. Di kafe, live, now, sleep better. Hello Nexters, welcome to podcast Nexir barengan sama gue Citrus dan Victoria, yeay, kok gue fun banget ya. So tadi kita di segmen awal udah ngobrolin soal apa itu fake friends, terus fake Iya, friends tuh kalau di circle kayak gimana sama gimana cara ngetahuin fake friends gitu ya. Selanjutnya kita iya. bakal ngasih tahu apa nih? Nah, kalau yang di segmen ini asik, kalaunya panjang Hmm. banget tuh gue. Terus yang bakal kita bahas ini tadi di awal kita bakal bahas tentang bagaimana kita bisa membedakan yang mana fake friends sama enggak gitu kan, ciri-ciri untuk yang at least yang kalian bakal tahu lah gitu, yang membuka pikiran kalian. Asik, membuka nggak tuh? Mata, hati, dan telinga cia. Judul lagu tuh. Kalau Jadi di awal kalau menurut lu gimana nih? tapi Kak, kita kayak ini nggak sih terlalu cuek sama yang baru datang nggak sih? Kita sapa dulu bisa kali ya. Halo yang baru datang. Boleh. Halo guys, Halo, welcome. Enjoy ya. selamat datang partnership kita tercinta juga. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di event kita di server Betul tercinta banget. kalian dan event kesayangan kalian. Pede banget ya sih gue. Pede Dan buat banget yang pengen nih. tap-tap giveaway di atas, langsung aja di tap-tap ya biar kalian dapetin giveaway sambil dengerin kita dan sambil chattingan di event chat. Terus jangan lupa tag kita kalau misalkan kalian pengen berpendapat biar kita bacain ya sih. Sayang banget sih kalau kalian cuma dengerin kita doang terus nggak dapet reward gitu, hadiah-hadiah. Kapan lagi ngedengerin kayak gini kan sambil cerita-cerita bareng terus dapat hadiah baliknya, ya nggak sih? Cuman di Net Cafe. Betul, setuju banget. So, kalau menurut lu gimana nih, Fit, soal mengetahui teman yang baik itu seperti apa gitu? Oke, mengetahui teman yang baik itu seperti apa atau kita cara kita mengetahui yang mana yang fake friends apa enggak kali ya Kak ya? Mungkin bakal relate nih Boleh. sama Gas. itu. Nah, Setuju. gimana nih cara para terus bisa tahu dia itu fake atau enggaknya? Nih, misalnya kayak menghubungi kalian tuh saat ada maunya aja tuh, sama tuh kayak tadi udah Kak Citrus bahas tuh, kayak ada maunya aja, terus pas perlunya doang gitu kan, dia baru nyariin lo. Nah, yang kayak gitu kan, aduh, kayak wajib banget ya sih lu pada aware gitu kan, hati-hati gitu. Maksudnya kayak langsung ngeh gitu, masa iya pas lu butuh nih dia nggak ada, nah pas dia butuh lu ada gitu kan. What the Maksudnya gimana tuh? maksudnya kayak pas lu lagi butuh dia, lu nggak ada, ya kan? Pas lu butuhin kita nih, pas dia butuhin kita nih, ya kitanya ada, kayak kan feedbacknya tuh nggak ada ya.
Betul betul. Sama tadi di event chat gue sempat baca nih, katanya ada temen yang pas, butuh duit, minjem duit, pas dikasih, terus pas minta terus dikasih gitu kan. Pas kita minta balik, dianya malah ilang, nge-ghosting. Wah itu kurang ajar sih, iya nggak sih? Ini dunia perhutangan sepertinya. Waduh, lain kali suruh temennya pinjol aja atau pinjol, cie. Biar Kayaknya gak ngerepotin ini gitu kan. datanya nggak cukup, makanya minjem ke lu sih, Kak, gitu. Mas, Mbak, siapapun itu. Waduh. Iya sih, bisa jadi ya kayak gitu juga ya. Akhirnya dibaca. Iya, kita bakal baca kok ini. Bakal baca-bacain. Makanya tadi Tenang tenang. sesuai yang udah di-remind sama Kak Citrus buat yang mau nanya atau kalian punya statement sendiri tentang tema kita malam ini, boleh aja langsung drop di event chat dan jangan lupa tag kita berdua biar kita langsung notice gitu. Apa yang pengen kalian tanyain. Gitu, Setuju guys. banget. Nah, ngomongin soal temen yang baik nih, Fit. Kalau menurut gua, teman yang baik itu selain kitanya juga baik ke dia juga baik ke kita dan saling membantu dan tolong menolong. Kalau menurut gue kayak gitu. Kayak ketika kita misalkan lagi lagi butuh temen buat dengerin kita nongkrong, apa dengerin kita keluh kesah kita gitu misalkan atau masalah kita gitu. Ya kita ada buat dia dan dia ada juga buat kita. Kalau menurut lu gimana nih? Ngomongin soal teman yang baik. Ada buat dia dan dia ada buat kita. Aduh, kok gue baper ya. Aduh, bagus banget ya. Oke guys, jadi kita bakal ini lebih ke bedah dua versi ya, versi fake friends sama versi teman yang baik kali Kak ya. Kalau tadi gue nggak jelasin Mhm, versi fake friends itu gimana sih kita bisa tahu dia fake atau enggak ya dari pada saat kita ngebutuhin dia nggak ada, pas dia butuh kita harus ada gitu. Nah kalau dari sisinya Kak Citrus kan kayak saling saling apa ya, saling mengisi kan. Jadi kita jadi dari situ tuh betul kalian bisa betul. tahu tuh perbedaannya yang real friends sama enggak. Jadi dari sisi gue sama sisinya Kak Citrus. Nah kalau Mhm soal mhm. menurut Kak Citrus tadi saling mengisi tadi, ya iyalah yang namanya real teman tuh pasti harus kayak gitu guys. Ada timbal baliknya lah gitu. Walaupun kayak ya udah kita pengen nothing tulus aja, kita pengen pure aja ke orang. Tapi kan namanya kita kayak oh dia juga baik sama gue kayak kasarannya tuh kayak ya sadar diri gitu, tahu diri. Masa orang baik dikasih jahat kan pasti kayak kita pengen ngasih kayak hal yang baik juga gitu ke orang tersebut. Itu udah pasti sih. Betul betul. Karena kalau misalkan kita berbuat baik kan pastinya kita bakal juga dapat balasan yang baik gitu. Kalau gue pribadi sih gue percaya sama hal baik dibalas baik, hal buruk dibalas buruk sih. Kalau menurut lu gimana, Fit? Lu setuju gak? Setuju, gue setuju. Hal-hal yang kita lakukan baik itu kalau kalau kita nggak mikir ini ya, tapi kalau kita nggak mikir apa ya bahasanya kayak, "Oh Tuhan pastinya Keuntungannya? kita Mhm. pasti bakal dibalas nih." Jangan mikir kayak gitu guys. Udah tulus aja, let it flow aja. Lo lakuin karena dari hati lo, dari sisi humanity lo, pasti Tuhan bakal tahu, Tuhan bakal ngerasain dan lo bakal dapet impact yang baik juga dari hal yang lo lakuin itu gitu loh. Jadi gue setuju Setuju sama setuju setuju. Terus, heeh. Nah, yang berikutnya nih yang paling menarik nih menurut gue ya, Fit ya. Mhm. Kita juga harus tahu nih, ciri-ciri temen yang, selain dia fake dia juga manipulatif gitu. Kalau menurut lu gimana? Lu tahu nggak nih kira-kira? Mhm. Kalau kita for your information ya guys ya, kalau kemarin itu kita sempat ngebahas tentang manipulatif dari versi gue sama versinya Kak Citrus nih, that's really apa ya, lucu sebenarnya. Gue pengen tahu juga kalau dari Neters nih, kalian pernah nggak sih ini sebelum kita bahas ya Kak ya, kalian pernah nggak sih kayak bertemu temen yang kelihatan banget nampak manipulatifnya, tapi kalian kayak masih kayak, ya udahlah biarin aja, pura-purain aja gitu. Pernah nggak sih kalian guys? Betul betul. Halo? Walaupun untuk ngelihat orang itu manipulatif atau enggak tuh susah banget ya nggak sih? Kayak perbedaannya Mhm. tuh tipis banget antara dia yang real sama dia yang being manipulatif gitu. Kalau menurut kalian gimana nih soal manipulatif ini? Coba dong kasih tahu di event chat. Satu jagoan nggak sih? Waduh panjang banget tuh ada yang drop tuh Kak tuh. Waduh, dari Farsan ya, gue coba baca nih. Saya punya teman Sok yang Kak. pernah kenalan sama aku dan kami bersahabat sampai lama.
Lalu setelah itu dia menghilang lama setelah 2 tahun dan setelah itu dia setelah itu pernah ketemu dia kembali pas dia ada masalah dengan ceweknya serta dengan keluarganya. Maka jadi saya bantu sampai urusannya tuntas. Jadi pas udah kelar dia tiba-tiba hilang lagi dan juga rupanya, baru tahu kalau masalahnya soal pacarannya itu, dia nanya ke pacar si Farsan juga gitu ya, sambil dirayu dari belakang. Dan wah lumayan sulit nih dibacanya. Pas ketemuan kembali gitu, dia sama pacar saya jadi, saya, berterima kasih kepada teman saya yang saya anggap sahabat sejati. Oh, jadi ini basically si Farsan ini kena tikung sama temennya sendiri ya, pacarnya direbut ya, bener gak nih Fars? Coba dong kasih tahu di event chat untuk memastikan apakah gue baca ceritanya bener gitu kan. Menurut lu gimana tuh dari cerita barusan, Fit? Eh, ini banyak ya yang include tuh ya keluarga, ya pertemanan dan pacaran itu masuk semua ya. Kena tikung sama teman Mhm. sendiri. Iya, that's really suck guys. Oh my god. Tapi gimana? Maksudnya kayak sekarang hubungan Farhan sama sahabatnya gimana? Sudah melupakan apa gimana Iya, tuh? apakah sudah berdamai atau sudah baik-baik aja gitu kan atau gimana gitu? Heeh. Kalau kalau Harus dari pakai gue ya tanda Fit ya, mhm mhm, lucu banget. Sorry. Kalau dari kayak Citrus gimana? apa tuh? Kalau dari gue yang pasti, semangat buat Farsyan ya, semoga kebaikan dan ketulusan yang udah lu lakuin ke temen lu, bisa istilahnya terbayarkan lah nanti sama orang lain yang datang ke kehidupan lu dan baik juga ke lu. Karena ya ada aja orang yang kayak gitu, Mhm. mau gimana pun ya kita Iya. cuman bisa nerima dan berdamai aja sama keadaan tersebut, ya nggak sih? Yes, exactly. Inti dari segala inti adalah ya udah kamu sabar, jadiin hal tersebut pembelajaran. Kayak that's so basic saran sih sebenarnya, tapi yang intinya adalah gimana lu bisa menerima kejadian tersebut dan berdamai. Udah maafin dan ambil hikmahnya aja sih, guys. Setuju setuju setuju. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal manipulatif nih. Jadi, kalau menurut lo nih Fit, ciri-ciri fake friends yang manipulatif tuh seperti apa sih? Karena kita belum sebutin tuh tadi. Boleh. Tapi gini deh, gue pengen nanya dulu nih. Sorry nih Kak nih, gue nggak langsung ngebahas. Apakah para Nighters cukup penasaran untuk kita bahas ciri-ciri dari fake friends ini? Coba Betul mana? betul. Kita Ketikan tuh jempolnya. pengen denger suara kalian dong. Kalian penasaran gak nih? Kita mau tahu nih kalian sepenasaran apa nih, ya nggak sih? Yes, penasaran nggak? Tuh ditanyain staff kita tuh. Ayo, penasaran nggak? Guys, mana cirinya? Takut mirip kayak teman saya. Waduh, Guys, temen yang guys. gitu ya, Aduh, yang yang mana? gitu ya. Aduh, sulit sulit sulit. Jangan ngaku fake Ada friend. yang menarik nih. Heeh, Apa tuh? lanjut lanjut. Apa tuh? Lanjut lanjut lanjut. Jangan ngaku fake friends kalau sendirinya nggak mau bersosialisasi dulu. Hmm, Wah, gimana aduh. tuh maksudnya tuh? Ditampol nggak tuh Menarik tanpa banget ya. virtual? Itu gue setuju sih, karena kan, kita harus bersosialisasi ya lah, harus cari tahu dulu nih, nggak boleh trauma atau nggak boleh berpikiran buruk ke orang lain kalau misalkan dia, malah jadi fake friends buat kita gitu. Karena kalau kita nggak nyoba untuk bersosialisasi atau berteman dulu, atau at least nyoba berteman dengan tulus gitu ya, ya kita nggak bakal tahu mana yang tulus dan mana yang fake gitu. Kalau menurut lo gimana, Fek? Anyway, gue koreksi. Jangan ngaku fake friends. Sebentar. Fake friends nggak akan ngaku dirinya fake friends. Sebentar, saya Oh koreksi di iya sini. sih, betul juga sih. Heeh. Aduh. Mungkin lebih tepatnya jangan nuduh fake friends kalau sendirinya gak mau bersosialisasi kali ya. Jangan nuduh kali ya, bukan ngaku kali ya. Mhm. Mungkin lebih Bisa ke situ kali koreksi. Kak ya. Setuju setuju. Aduh lucu banget. Mhm mhm mhm. Nggak apa-apa, it's okay. Oke, karena beberapa ada yang bilang gas, udah langsung aja deh kita bahas ya. 5 ciri-ciri fake friends yang manipulatif. Yang pertama, ada
Dia bakal iri dan cemburu kalau kamu punya kelebihan atau hal-hal yang lebih hebat dari dirinya. Wow, itu kayak yang tadi kita bahas Wow. nggak sih? Heeh. Iya, 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 iya. Coba lebih perjelas lagi tuh, Fet. Maksudnya gimana tuh? Oke, let's say nih kalian sahabatan nih ya, berdua, terus ada yang lebih unggul atau si Catchphrase ini nggak mau kalau lu tuh lebih unggul dari dia dalam segala hal. Pokoknya lu harus di bawah dia gitu. Pokoknya dia yang harus lebih hebat gitu. Jadi dia nggak mau kalau dia tuh kalau si Do itu setara sama si Tech Friends ini gitu. Dia nggak mau. Wow, itu jahat sih. Itu jahat sih Iya, guys. itu Kalian sulit ada ya. nggak Jadi sih? kayak dia ngelakuin segala cara untuk ngejatuhin temannya sendiri yang udah lebih dari dia gitu kan. Itu nggak baik sih asli. Exactly. That's so sad. Heeh. Aduh Yang hati-hati tuh guys berikutnya, ya. Coba coba deh kalian amati ya teman kalian. Oke. Yang berikutnya, kerap bercanda dan menjelekkan dirimu di depan orang lain. Waduh. waduh, gimana tuh Waduh, maksudnya tuh? waduh, 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 waduh. Let's say kalau misalnya kalian, padahal nih kalian tahu nih karakter teman kalian kan, ada beberapa bercandaan yang harusnya tidak dijadikan bercandaan atau beberapa case yang serius yang harusnya tidak dicandakan, tapi kayak dia nggak peduli perasaan lo di depan orang, dia jadiin itu sebuah candaan gitu, tanpa peduliin perasaan lo, which is that's so bad gitu loh, kayak itu udah kayak ciri-ciri kayak ya udahlah dia nggak worth it buat jadi temen lo, kayak dia udah tahu segalanya gitu tentang lo, hal-hal yang harusnya dibecandain sama enggak, tapi disajikan semua hal yang harusnya serius dibecandain di depan orang tersebut, yang akhirnya jadinya ngejatuhin diri lo gitu loh, ngejelekin diri lo tanpa sadar dia akhirnya menjelekan diri lo gitu. Aduh sakit banget sih. Wah, itu gue setuju banget sih. Walaupun itu sering dan kerap terjadi ya Fit ya di manapun baik itu di real life dan di online juga sering gitu. Orang saling ngejatuhin di belakang orangnya gitu dan itu nggak baik ya guys ya. Kita nggak boleh mencontoh hal itu dan nggak boleh Kalau ngelakuin hal itu juga kakaknya, karena itu buruk hmm, gitu. Nextnya, iya, mungkin kalian lebih ini ya, lebih merhatiin lagi mungkin. Kalau ada karakter-karakter orang kayak gitu tuh harus hati-hati tuh. Oke, next. setuju setuju. Next. Sikap dan kata-katanya menyakiti dirimu. Wah, ini relate ke statement yang awal ya. Kalau dia tuh nggak peduli sama sikapnya dia, itu bikin si teman kita tersinggung apa enggak gitu loh. Nggak peduliin apa yang harusnya diomongin itu ke ranah pribadi, dia malah ngomongin ke orang lain. Nah, itu relate ya ke statement yang awal ya. Ya guys Betul ya. betul setuju banget ya. Yang berikutnya lagi nih Fit, ada lagi nggak nih kira-kira? Oke, next. Wah ini udah Mhm. pasti sih, kalian pasti bakal ngerasain. Nextnya ada, memanfaatkan sesuatu yang kamu punya dengan alasan teman baik. Aduh, Wah, ini aduh, aduh, aduh. hashtagnya yang minta harga temen nih ya nggak sih? Mm, Dia kayak ngerasa, gue kan udah kayak deket banget nih sama lo, gue udah tahu nih real, real dalam lo, ayolah gitu kan, ayolah gini, ayolah gitu gitu kan. Aduh anjir, Iya sih. karakternya nggak Itu enakan demi ya kan, keuntungan nggak tega pribadi banget itu. gitu. Heeh, Mhm. gak enakan, gak tegaan, jadi kayak, "Oh iya ya, gue udah sharing apa-apa nih sama dia, ya udahlah gue kasih, ya udahlah gue ini, gue berikan," gitu. Padahal kan harusnya dia tuh mikir juga ya kayak, mmm, "Kayaknya gue udah kelewatan gak sih? Kayaknya gue udah berlebihan gak sih?" Dia tuh nggak mikir. Nah, fake ciri-ciri fake friends tuh kayak gitu guys, dia nggak peduli gitu. Hanya dengan tameng kayak temen baik nih, ke Setuju banget kalian tuh kayak kita dimanfaatkan hanya karena kata-kata, "Gua kan temen lo, gua kan teman baik lo," kayak itu pernah hmm. tuh sering terjadi juga, iya sih? Iya, bukan sering, mungkin di beberapa circle ada tuh kayaknya, gue yakin nih. Yang berikutnya Oke, lagi Fit, ada lagi nggak nih? next, last but not least, tidak pernah kelihatan benar-benar senang jika pencapaianmu lebih baik darinya. Nah, kalau yang terakhir ini relate sama yang statement yang pertama kayaknya. Kalau dia bakal jealous atau dia bakal nggak suka atau bakal iri sama apapun yang melebihi dari dirinya gitu. Jadi kayak
dia bakal berusaha untuk bikin lo down dan ngerasa pesimis supaya lu nggak lebih unggul dari dia. Intinya kayak gitu, guys. Jadi mungkin ada yang kalian ada ngerasa, oh ya mirip teman gue dan sebagainya. Maybe kayaknya dia fake friends sih. Menurut lo gimana nih Kak Citrus? Gua juga setuju sih sama pendapat lu barusan kayak eh kadang kan ada aja ya teman kita yang nggak suka sama apa yang udah kita lakuin yang positif dan yang baik gitu. Dan cara Mm-mm. ngehina-hina kita, nah itu termasuk tuh menurut gue. Gitu. Yes, benar banget, benar banget. Oke, Kak, ini ada yang ngetek kita nih, event chat nih. Boleh mungkin tolong dibacain. Oke, wait bentar ya. Kita cek dulu. Dari siapa by the way? Dari Blue Boys ya kata gini. Underscore Aku boy. punya teman Blue Boys. Aku punya teman. Dia suka minta-minta uang sama aku. Tentunya aku selalu kasih sesuai yang dia butuhkan. Begitu juga kebalikannya. Tapi teman satuku ini suka minta-minta uang setiap hari. Padahal dia ada uang banyak di kantongnya. Jelas aku nggak mau karena dia udah banyak. Karena aku nggak kasih uangnya, aku dipukulin. Waduh, itu namanya pemalakan tuh ya. Itu bukan fake friends lagi, tapi emang toxic banget sih Kak, gitu. Kayak gila aja Mm-mm. dia bener-bener cuman datang ke lo ya manfaatin lo doang. Better lo jauhin sih Iya, Kak boy boys. betul betul. Nggak sehat ya. Mm-mm. Nggak sehat kayak gitu. Jangan-jangan. Apalagi kalau masalah materi ya, kalau masalah finansial finansial itu kayak agak riskan banget. Jadi bener-bener hati-hati guys. Kalian harus dari situ tuh harus bisa nilai kalau dari materi aja mereka bisa gini gitu, apalagi hal yang lain ya. Jadi gue bener-bener nge-aware kalian banget untuk ya dilihatlah teman dekatnya seperti apa gitu. Cuman jangan jadi too much ya, jangan overthinking banget ya. Betul betul betul. Dilihat juga dengan Secukupnya apa aja yang ya nggak sih? dilihat juga dengan apa yang udah dia lakuin ke lo, kayak dilihat juga hal baiknya gitu. Mungkin bisa dipertimbangkan dari situ kali, menurut gue ya. Mm-mm. Setuju setuju setuju. Dan berikutnya kita bakal bacain juga nih di Avenged ada juga yang menarik. Apa tuh? Dari seputar romansa Pokari dia naik kayak gini. Jelaskan pengertian dari fake friends berserta contohnya. Kapan fake friends itu ada, mengapa fake friends bisa ada, mengapa fake friends selalu dinilai negatif, dan yang kelima, ada apa dengan orang-orang yang menyetel lagu The Massive Cinta Memuduk. Waduh, pertanyaannya panjang banget dan sulit jawab nih kayaknya ya. Kayak Gimana kayak kalau isei kita Heeh. kayak isei di sekolah ya. Banyak ya, mohon maaf. Iya, setuju setuju. Nah, gimana Oke. sambil kita nyari jawaban dari teman kita yang satu ini, kita puterin 2 lagu dulu ya, Fit ya. Bakal ada 2 lagu yang bakal kita dengerin bareng-bareng. So, buat teman-teman semua, stay tune terus di podcast Naksir biar kalian bisa naksir sama hostnya aja. Enjoy. Like this guys.
Beb, bosan banget nih. Keluar yuk. Hah? Keluar kemana sayang? Bukannya lagi corona ya? Iya juga ya. Ya udah deh, enaknya ngapain ya? Gimana kalau kita buka aplikasi Discord, terus main ke server favorit aku, namanya Net Cafe. Hah? Server night cafe? Server apaan tuh? Masa kamu nggak tahu sih sayang? Enggak. Apaan tuh? Nih sayang, dengerin apa sih itu server Net Cafe? Jadi, di servernya kafe, kamu bisa dengar event-event yang menarik, bisa kenalan sama banyak orang, cari teman, atau bisa juga cari bucinan di sana loh. Wah, seru juga ya ternyata di server night cafe. Wah iya dong, makanya enjoy dan stay tune terus di Night Cafe. Di kafe, life, now, stay better. Halo semuanya, masih bersama Victoria di sini sama Kak Terus. Pastinya di podcast Naksir. Podcast Night Talk with Nighters tentunya. Yo, Gimana iya Nighters? Masih pada semangat nggak nih? Coba dong kasih tahu kita di Banyak. event chat ya sih. BTW itu bumpernya bagus banget ya, aduh. Betul, setuju. Agak notice ke situ, sorry. Okay, I just wanna say thank you again sama partnership yang udah datang, udah nyempetin waktunya, sama audiens juga yang baru datang. Thank you so much for coming. Dan jangan lupa kalau kita ada giveaway yang menarik, bisa langsung aja ke channel giveaway dan tap di atas. Sayang banget kalau kalian cuma dengerin kita dan gak dapat yang baru. Oke, langsung aja tap Setuju guys. banget. Setuju. Dan buat teman-teman yang pengen berpendapat soal fake friends ini bisa langsung taruh pendapat kalian di event chat. Tentunya tag kita berdua atau salah satu dari kita biar kita bacain. Iya, pastinya. Anyway, kita nggak kerasa udah di menit 3, guys. Dan tadi kita udah ngebahas banget tentang ciri-ciri fake friends yang kayaknya tadi beberapa ada yang nyaut tuh relate ya sama kalian ya. Dan beberapa ciri-cirinya juga nggak jauh beda sama pembahasan kita di awal segmen tadi. So, kali ini kita bakal ngebahas sedikit kalau menurut kita pribadi, menurut gua, menurut lo nih Kak, sebenarnya seperti apa sih menurut lo fake friends itu? Kalau secara Gimana? Kalau secara persepsi lo nih, seperti apa sebenarnya fake friends itu? Mungkin lo dari story. Bentuk fake friends. Mungkin Menurut lo gua dari fake friends bagi gua tuh lebih ke arah dia tuh tertutup sama gua gitu, kayak kita kan ketika berteman nih pasti terbuka kan, kayak saling cerita satu sama lain, saling ngobrol gitu tentang diri masing-masing, terus saling berbagi, sharing cerita gitu. Sharing is caring ya sih. Nah kalau fake friends itu dia enggak, dia tuh tertutup gitu dan gak pengen cerita gitu, dan ya itu setiap orang punya haknya masing-masing. Cuman bagi gue ya fake friends kayak gitu, arti fake friends menurut gue kayak gitu. Kalau menurut lu gimana, Fit? Oke. Gue ngerasa tema malam ini relate sama gue karena emang gue punya real story-nya nih tentang fake friends. Tapi singkat cerita dari real story tersebut, jadi gue ngerasa kayak kayaknya gue mesti lebih memfilter kayak care gue ke orang tuh seperti apa sih, karena gue tuh kalau udah ngerasa dia udah nyeritain background kelamnya ke gue tuh kayak ngerasa wah dia percaya nih sama gue gitu kan. Gue berarti teman dekatnya dia nih. Nah bodohnya adalah hanya saya gitu yang ngerasa kalau saya teman dekatnya dia gitu. Ternyata dia tidak, dan ternyata
Itu adalah salah satu cara si doi untuk mendapatkan kepercayaan gue. Ini serius ya guys ya, dari real story yang gue rasain kalau di lingkup gue tuh ada orang kayak gitu, karakter kayak gitu, kayak bener-bener fake gitu. Emang cuman pengen manfaatin kita doang, manfaatin gue doang gitu. My God. Jadi kayak dari situ gue jadi ambil hikmahnya, belajar kembali untuk ya udah mengikhlaskan dan untuk lebih memfilter diri aja sih gitu. Kalau dari gue sih Kita Kak. dan khususnya Victoria bisa dijauhkan ya dari orang-orang yang seperti itu karena nggak enak banget ya nggak sih Fit? Iya bener banget. Sebenarnya kayak sedih gitu sih Kak, kayak gue nih kayak jadi introspeksi nih, gue kurang apa sih anjir gitu kan, kok gue diginiin, padahal kan si doi gitu, si karakter fake friends ini sebenarnya yang salah, yang emang tujuannya emang cuma manfaatin, tapi karena kita udah nyesek, kita udah ngasih segalanya gitu, segalanya dalam konteks itu kayak bener-bener udah tulus gitu, kayak kok diginiin sih gitu, kok malah dapet timbal balik yang seperti ini gitu, jadi kayak ya oh my goodness, udah nyesek gitu loh, sedih gitu, kayak sampai gue tuh pernah nangis gitu Kak gara-gara itu. Ya ampun, emang kalau boleh tahu nih, eee, dampak buruk apa sih yang lu dapetin dari dia? Kayak dia tuh manfaatin lu dalam hal apa gitu? Kalau impact buruk yang gue dapet gue tuh anaknya trust issue, jadi makin trust issue gitu. Jadi Mmm, kayak makin berkurang gitu kepercayaan gue ke orang gitu. Sedih ya, sakit ya sih? Aduh. sedih sih. Oke. Ya Nah guys, itu kan tadi kan uh, lanjut lanjut. jadi kayak buat kalian mungkin bisa jadiin pembelajaran gitu. Dan ketika kita bertemu yang fake friends itu story-nya beda-beda ya. Dan cara kita mengambil hikmah dari kisah tersebut beda-beda. So, lebih Iya. aware aja sih sama sekitar. Lanjut Kak. Nah kalau ngomongin fake friends nih, pasti kita, pengen dong tahu ada nggak sih positif dan negatifnya, berteman sama fake friends? Sekaligus, kita juga cari tahu nih, positif dan negatifnya berteman sama good friends. Menurut lu gimana tuh, Fit? Kita mulai dari positif dan negatifnya dari fake friends ya. Kalau dari fake friends, Boleh boleh. Mhm. balik lagi secara personal nih, secara persepsi gue pribadi. Karena gue yang udah ngerasainnya, jadi kayak gue ngerasa lebih banyak negatifnya daripada positifnya ya. Mhm, Positifnya boleh. adalah positifnya adalah gue jadi lebih mengerti kadar dan kapasitas gue gitu. Bahwa nggak semua orang yang berbackground buruk bisa apa ya, gue bisa salah jadi hero gitu, nggak bisa juga gitu. Itu positifnya, jadi kayak bisa membuat gue lebih berpikir yang dari gue pribadi gitu. Nah, kalau negatifnya ya you know lah, udah jadi satu itu negatifnya kayak tekanan batin ya, tekanan mental tuh, digituin sama orang yang kita rasa ternyata ekspektasi kita nggak kayak gitu, nggak sesuai ekspektasi kita. Kalau dari gue pribadi nih, kalau lu gimana? Berarti mungkin lebih ke arah mungkin kita harus mengurangi ekspektasi nggak sih? Kayak ya udah aja nggak usah berharap lebih gitu. Ya kita baik, dibaikin balik syukur, nggak dibalikin baik juga nggak apa-apa gitu ya sih menurut lu gimana? Iya. Udah tulus aja ke orang gitu, nggak usah ngarep apa-apa gitu. Yang penting lo ngelakuin kebaikan tersebut sesuai kapasitas lo, sesuai kadar lo, dan emang lo lakuinnya tanpa imbal apa-apa. I think it's better daripada lo ngerasa ngelakuin sesuatu karena ini, karena itu, karena syarat dan karena sebagainya. Gitu. Karena kalau menurut gua, kalau misalkan kita tulus ya kita nggak berharap apapun dan nggak berekspektasi apapun. Yang kita lakukan ya sebenarnya untuk diri kita dan kebaikan kita. Kita baik ke orang ya untuk diri kita dan kebaikan kita, bukan untuk orang lain dan untuk kebaikan orang lain, kayak sesimpel untuk kita aja gitu. Nggak usah mikirin Iya, orang lain, terserah mau orang lain nganggap apa. Yang pasti kita nganggapnya ya tetap temen aja ke dia gitu, even dia fake ke kita. Kalau menurut gua yang tulus baik tuh harusnya kayak banget. gitu sih.
Ih, Kak Citra baik banget ya guys ya. Ya ampun. Jangan dipuji gitu dong, jadi enak nih Ci ya. Aduh. Oke, tadi karena kita bahas tentang negatif dan positif efek friends, sekarang ke negatif dan positifnya teman baik ya. Good friends, bener banget. Kalau menurut lu Good. gimana, Fit? Negatif positifnya sebenarnya dari dua title itu sudah terlihat yang mana positif sama yang negatif, tapi kan karakter orang beda-beda ya kadang. Kalau positifnya buat gue, apa ya, gue ngerasa gue tuh apa ya, gue tuh suka yang namanya dikasih atensi lebih gitu. Gue suka dikasih love yang tulus gitu, gue suka. Jadi ketika gue dikelilingi atau gue bertemu orang yang kayak gitu, teman yang benar-benar benar-benar baik ke gue kayak ngerasa, aduh gue kayak dirangkul, gue kayak dipeluk, gue kayak nggak sendirian gitu loh. Positifnya tuh lebih ke mental sih kayaknya, lebih ke psikis Iya, iya, kayaknya. iya. Negatifnya, negatifnya lu jadi kayak cukup sama orang itu. Ngerti gak sih kayak udah gue udah punya doi, gue udah punya satu temen, gue nggak perlu punya banyak temen gitu. Padahal nggak boleh kayak gitu. Padahal kayak lu harus bersosialisasi lagi gitu loh. Lu harus punya relasi yang lebih banyak lagi, yang lebih luas lagi gitu. Jangan cukup hanya dengan Setuju. tahu. Jangan cepet puas gitu ya. Kalau bisa punya banyak good friends, kenapa harus punya satu doang gitu ya nggak sih? Iya bener banget gitu. Jadi kadang ada sesuatu yang berlebih itu ada juga negatifnya. Iya, setuju. Nah, menurut Mungkin lu nih Kak, soal good friends di circle lo, di lingkup lo tuh kayak gimana? Banyak negatifnya atau positifnya? kalau menurut gua yang namanya manusia tuh nggak lepas dari kebaikan dan keburukan ya. Jadi di circle gua, good friends gua tuh ada beberapa yang baik, ada beberapa yang nggak baik juga. Dan buat gue pribadi, gimana caranya gue bisa berteman akrab dan baik sama mereka, even mereka nggak baik ke gue gitu. Kenapa? Karena bagi gue ya manusia tuh tempatnya baik dan tempatnya salah. Kita tuh bukan malaikat, kita juga bukan iblis. Yang kita butuh lakukan ya cuman menerima dan memaafkan aja sih kalau misalkan ada kesalahan gitu. Iya, bener banget, gue setuju sih. Setuju sekali. That's sweet. Oke. Aduh, ngomongin pertemanan tuh sebenarnya luas ya Kak ya. Kayak semua lingkup tuh bisa jadi satu tuh di situ kalau kita ngomongin tongkrongan, pergaulan, sosialisasi dan sebagainya. Iya betul banget. Apalagi kan di zaman sekarang tuh berteman itu udah meluas gitu kan. Kayak nggak cuma di real life doang, nggak cuma dari teman sekolah doang, tapi ya bisa kemana-mana, bahkan sampai ke online gitu ya nggak sih? That's why kita juga harus pinter, makin luasnya jangkauan kita juga harus pinter untuk lebih bisa memfilter diri, entah itu filter pemikiran, filter perasaan dan sebagainya. Jadian yang baper-baper atau enggak ngeh yang mana yang real teman sama enggak gitu. Setuju banget. Karena kan ada pepatah mengatakan bertemanlah dengan penjual parfum jika kamu ingin aromamu wangi seperti parfum gitu kan. Tapi bertemanlah dengan yang misalkan apa ya? Gue lupa, ada yang tahu nggak sih? Itu kayak quotes gitu loh. Ada yang tahu nggak guys? Gue benerin. Boleh. Bertemanlah dengan parfum, maka baumu akan wangi gitu. Jika kau berteman dengan tukang sampah, maka baumu akan sampah. Nah betul, setuju. Jadi ya pandai-pandai milih teman ya guys ya. Analoginya tuh sama tuh guys. Jadi kalau di tongkrongan lu punya teman-teman yang baik, itu mempengaruhi ke kebahagiaan lo juga gitu loh, ke mood lo, ke karakter lo ke depannya, itu sangat mempengaruhi. Jadi sosialisasi itu memang gitu.
Setuju, Wow, setuju, setuju. Gila. aduh. Nah mungkin kayak udah semua ya Fit yang kita obrolin nih soal Oh, fake friends itu sendiri ya iya. nggak sih? Iya, Atau lu ih ada nggak tambahan kerasa lagi nih? banget udah di wah udah semua sih kayaknya dan kayaknya kebanyakan ini Nighters bener-bener menyimak kayaknya bener-bener mencerna ya. Gila seru banget nih Cerna Nexters malam ini ya. pengalaman. So, Dan apalagi sebelum kita tutup ya Fit ya, kita mau, ucapin terima kasih banyak untuk semua server partner yang sudah hadir ya. Ada iya, siapa aja nih Fit? Belum kelihatan nih di gue. Di lu udah kelihatan belum ada siapa aja? ada tapi gue bingung bacanya. Disingkat-singkat, aduh. Yang paling gue Iya, iya, iya. tahu angkringan udah tahu gue angkringan. Oke, Nah, intinya mm-mm. eh sambil nungguin staff kita ngelis partnership yang udah hadir ya. Mungkin kita Iya. mau dulu nih satu kalimat penutup gitu ya. Dari gua dan dari Victoria tentang fake friends ini. Kalau dari lu apa nih, Fit? Tuh, dia tuh dari tadi tuh ngelempar ke gue mulu. Betul. Kalian sadar? Ih, ayo di sini mana? Ya, Ya udah kasih deh, tahu dari jangan gua kayak dulu gitu deh. deh. Kalau dari gua nih ya, Fit ya. Kalau dari gua sebaik apapun dan seburuk apapun teman lo, dia tetaplah manusia. Manusia itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi bertemanlah dengan sisi baiknya dan eh, jangan mau kalah sama sisi buruknya yang dia perlihatkan ke lu karena gue yakin tiap manusia itu tetap ada sisi baiknya. Itu sih dari gue. Dari lu gimana, Fit? Oke, kalau dari gue pribadi untuk pembahasan kita malam ini inti dari segala inti, the point is jangan karena ada hal yang buruk membentuk kalian jadi buruk juga gitu. Kayak jadiin semua hal yang buruk itu ya nggak apa-apa rasain dulu sakitnya, tapi habis itu bangkit deh jadiin itu menjadi pembelajaran. Pertama itu, Tuh, jangan pernah berhenti coba. jadi orang baik. Pokoknya selalu jadi orang baik, nggak peduli itu dia juga bakal ngasih baik apa enggak ke lo. Pokoknya selalu aja berbuat baik karena yang tahu sedalam-dalamnya lo, asli-aslinya itu cuma Tuhan dan yang bisa memberikan feedback balik atas hidup lo itu ya cuma Tuhan gitu. Betul, Itu betul. sih Setuju banget. kalau dari gue pribadi untuk malam ini. So, thank you so much buat Neister yang sudah hadir pada malam ini dan juga thank you so much untuk partner server yang sudah hadir ada dari Garuda Legend, Warnet, Keluarga Cemara, Calveria, No Lab Gangs, Kirai Store, Ruang Belajar, RX, BXG, Midnight Cafe, RX, Angkringan, dan Midnight PS. Betul. dan PS. Yes. Oh my goodness. Thank you so much, guys. Thank you guys. Dan kalau gitu berakhir sudah podcast Naksir malam hari ini. Semoga kalian bisa naksir ya sama host-hostnya ya sih. Dan semoga kalian bisa dapetin banyak banget pelajaran dan hal-hal berharga dari obrolan kita pada malam hari ini. Kalau gitu gue sih terus pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan gue Victoria, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dan semoga malam ini pembahasannya bisa nyampe ke kalian. Thank you so much amin. and see you again guys. Bye bye. Thank you so much guys. Dadah. Bye. I love you. Mwah.